Ibu, kau menolak minum obat. Aku ingat, Ibu. Waktu aku kecil dan bermain kriket dan pulang larut malam, Ibu merasa kesal dan mulai merajut sweater seperti ini. Tolong katakan, Bu, kenapa Ibu sangat khawatir? Ibu, kenapa Ibu tidak mau bicara denganku? Sebenarnya apa salahku? Kita telah merawat dan memberinya kenyamanan. Tapi nyatanya sekarang dia pergi. Dia sama sekali tidak memikirkan keluarga kita, Aksa. Ibu, tolong minum obatnya dulu. Semuanya tidak penting lagi, Bu. Ambillah. Tolong ambil, Ibu. Ibu menolak minum obat karena Gudan, kan? Baiklah. Aku punya 20 menit. Karena obat ini harus segera diminum, Bu. Aku akan pergi dan membawa Gudan segera. Tidak usah. Kau tidak usah membawanya kembali. Dia pasti akan kembali. Kapanpun dia mau. Lalu obatmu, Bu? Nanti ku minum obatnya. Tetapi dengan satu syarat. Tidak ada yang mencoba membawanya kembali. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dia perlukan untuk kembali ke rumah ini. Cinta dan kasih sayangku sedang diuji. Jika dia tidak kembali dengan kemauannya, maka aku harus merelakannya. Ibu, bagaimana aku memberitahumu bahwa matanya menunjukkan sebaliknya? Sepertinya dia sendiri tidak mau pergi. Wah, baunya enak sekali, Kak Durga. Banyak sekali hidangan yang disiapkan. Tapi aku hampir tidak bisa mencicipinya karena ayahnya Gudan. Benar sekali. Kita berhasil mengusir Gudan. Ini harus dirayakan, ya kan? Kalian berdua ini sebenarnya sudah tidak waras atau tidak? Apa kau pikir aku akan merayakan hal itu? Aku tidak mengusir Gudan dari rumah ini. Itu adalah keputusannya untuk meninggalkan rumah ini. Dan mengenai kuenya, ayah tersayang Gudan telah merusak kue yang aku beli untuk perayaan Natal keluarga ini. Semuanya telah terjadi. Setiap Natal kita semua sekeluarga makan bersama dan tahun ini juga. Kita sebaiknya mengikuti tradisi. Aku telah mengambil alih tanggung jawab rumah tangga keluarga ini. Dan aku akan melaksanakan semua tugasku dengan baik. Dan kalian bantu aku dengan tugas ini. Tata mejanya sana. Aku akan memanggil semua orang ya. Jangan cicip makanannya. Dia itu kenapa? Pada saat dia mendapatkan kunci, dia menganggap kita tidak berguna. Dia selalu memberikan perintah. Dia tidak melewatkan satu momen pun untuk menunjukkan kekuasaannya. Benar sekali. Aku pikir setelah Gudan meninggalkan rumah ini, aku yang akan memerintah. Tapi tidak, aku masih di sini. Saru, apakah kita akan menguasai semuanya? Tidak, hanya melayani. Ayo, Nenek. Tidak, aku sedang tidak ingin makan. Kak Durga. Nenek jangan seperti ini ya. Nenek ingat tidak apa yang nenek katakan ketika aku adalah pengantin baru. Dan aku tidak merasa nyaman ada di sini. Nenek bilang ini adalah keluargaku sekarang. Dan kita harus merayakan festival sebagai sebuah keluarga. Mana mungkin aku membiarkan nenek sendirian dan tidak makan malam. Nenek, coba lihatlah. Seluruh keluarga sedang menunggu nenek. Dan jika kita memilih kepentingan kita sendiri daripada keluarga, maka tidak akan ada bedanya antara Gudan dan kita. Benar tidak? Ayolah nih, makan bersama kami ya. Durga benar, Ibu. Ibu memintaku untuk tidak membawa Gudan kembali, jadi tolong makanlah, Ibu.
Ibu lebih mengenal Gudan daripada kami. Ibu tidak pernah tahu, mungkin dalam beberapa jam lagi, Ibu akan menemukan Gudan dan melihat Gudan merusak rumah ini lagi seperti biasanya. Dia itu bodoh. Dan dia agak nakal, Bu. Tapi dia sangat menghormati Ibu. Dan aku sangat percaya, pasti ada alasan di balik keputusannya untuk pergi, Bu. Tapi begitu dia kembali, aku yakin sekali dia akan memberimu ceramah karena melewatkan makan malam bersama kami. Pidato yang luar biasa, Paman. Kau benar untuk pertama kalinya dalam hidupmu. Gudan, Nenek. Aku kembali. Bagaimana kabar Nenek? aku baik-baik saja. Ini pertama kalinya aku setuju dengan satu hal. Tidak peduli seburuk apa perasaan kita tidak harus melampiaskannya pada makanan kita. Apa aku benar? Nenek mengajariku bahwa kita harus selalu merayakan festival bersama sebagai satu keluarga. Jadi karena itu aku ada di sini. Sekarang keluarga sudah lengkap. Maukah kau bergabung dengan kami untuk makan malam? Katakan padaku, aku khawatir tentang Nenek. Apa Nenek sudah minum obat tepat waktu atau tidak? Apa? Dan kau? Kau hebat sekali. Butuh waktu, tapi setidaknya sekarang kau sudah mengerti. Apa yang kau pikirkan? Apa kalian semua berpikir aku kembali ke rumah ibuku untuk selamanya? Tapi setelah menikah, rumah pernikahan menjadi satu-satunya rumah seorang gadis. Dan jujur saja, Nenek, aku benar-benar merindukan Nenek dan juga semuanya. Dan Kishore, kau menelponku 2 kali dalam 4 jam untuk memastikan aku baik-baik saja atau tidak, kan? Ah, Kishore, kau baik sekali. Coba jelaskan padaku, kenapa aku harus meninggalkan keluarga tempat aku mendapatkan cinta dan perhatian? Untuk apa? Katakan. Ya, jujur saja situasinya waktu itu sangat tegang. Jadi aku bingung, aku tidak tahu harus apa yang harus kulakukan. Jadi aku pikir aku pergi saja bersama orang tuaku. Tapi aku hanya tinggal beberapa saat di sana, lalu berunding dengan mereka sebelum akhirnya aku kembali ke rumah ini. Ngomong-ngomong, apa aku melakukan hal benar? Baik. Tapi aku benar-benar kesal dengan Nenek. Apa Nenek mau tahu kenapa aku kesal? Karena Nenek sama sekali tidak percaya padaku. Tidak sayangku, aku tahu kau tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi belakangan ini aku banyak sekali pikiran. Aksa, kau benar tentang dia. Kau melakukan hal yang benar, Nak. Kau telah kembali. Bagaimana bisa Nenek melakukan ini? Ini adalah rumah kami, keluarga Jindal, Nek. Bukan tempat beribadah yang bisa dikunjungi kapanpun oleh semua orang. Apa Nenek lupa anggota keluarganya telah mempermalukan kita, Nenek? Mereka telah menodai reputasi keluarga Jindal dan itu terjadi di hadapan para tamu kita, Nek. Apa yang kau katakan tadi? Apa kau pergi ke rumahmu untuk membuat orang tuamu mengerti? Iya.
Bagaimana kau menjelaskan pada kami apa yang kau jelaskan pada mereka? Beritahu kami. Ya, aku memang membuat mereka mengerti. Dan mereka siap untuk minta maaf kepada keluarga kalian semua. Apa? Minta maaf? Apa? Apa katamu? Mereka ingin meminta maaf? Maksudmu adalah orang tuamu akan datang ke sini dan bertemu keluarga kami untuk meminta maaf atas perilaku buruk mereka itu? Ya, mereka ingin minta maaf untuk seluruh keluarga. Mereka adalah orang-orang yang mendapat hinaan. Meskipun begitu, mereka ingin meminta maaf kepada kami. Aku tidak percaya. Ayahmu membawamu pergi dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengirimmu kembali. Apapun yang terjadi, dia berubah pikiran dalam waktu yang hanya 4 jam. Tidak mungkin. Dan Gudan, jika ini benar, maka aku ingin tahu sebenarnya apa yang kau katakan pada mereka. Gudan, aku tanya padamu, apa yang kau katakan pada mereka sehingga mereka ingin minta maaf pada kami? Katakan padaku. Ya, aku akan memberitahumu. Hanya, aku membuat mereka mengerti bahwa kau tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lalu ibuku berkata, iya, bahkan aku bisa menjamin kebaikan menantu kita. Dia mungkin sedikit keras kepala dan pemarah, tapi dia tidak pernah membungkuk serendah ini. Aku terlalu marah untuk mengendalikan diri sehingga terlalu banyak bicara. Bagaimana aku bisa menarik kata-kataku kembali? Tolonglah. Aku membuat mereka menyadari kesalahan mereka. Meminta maaf sama sekali tidak membuatmu menjadi rendah. Lalu apa kalian tahu apa yang ayah telah katakan? Aku tidak keberatan untuk meminta maaf pada menantu dan keluargaku sendiri. Kami akan meminta maaf pada mereka. Menantu perempuannya itu sangat arogan. Mereka mengamuk tanpa alasan. Tapi kita tidak seharusnya merusak hubungan kita dengan yang lain. Hanya karena mereka. Kau benar, sayang. Meminta maaf tidak membuat seseorang rendah. Sebaliknya, memaafkan adalah tindakan terpuji. Mereka itu kan mertuamu. Aku akan memberikan mereka kesempatan. Hah? Apa kau paham? Iya, aku mengerti. Sayang, aku senang kau kembali. Sekarang semuanya seperti sedia kala. Ayo sayang, kita makan sama-sama. Iya, Nenek. Rasa laparku mencapai puncak ketika aku stres. Ayo kita makan. Ayo, semuanya kita makan sama-sama. Ayo. Sebentar. Ada masalah apa? Mengapa kau merasa stres? Hah? Maksudku kau sudah pulang. Tidak ada pertengkaran lagi. Dan orang tuamu bersedia meminta maaf kepada kami. Iya. Jadi apa yang kau khawatirkan lagi? Tolong katakan. Kau kan mengenalku. Aku cenderung khawatir tanpa alasan. Aku benar-benar kelaparan. Aku akan bicara denganmu setelah makan ya. Oh, wow. Piringku sudah siap. Kak Durga, jangan menganggap enteng dia. Dia kembali setelah menghancurkan semua rencanamu, kan? Lihat dia. Dia menikmati makanan yang kau masak, Kak Durga. Dia itu tidak tahu malu. Dia kembali setelah membuat penghinaan pada keluarga kita. Ingat kata-kataku ini. Kita tidak akan pernah bisa menyingkirkan dia dalam kehidupan ini. Aku akan memastikan Gudan meninggalkan rumah ini untuk selamanya. Dan orang tuanya akan datang, bukan? Biarkan mereka datang. Aku akan membuat mereka meminta maaf sedemikian rupa. Apakah mereka akan mengingat kesalahan itu atau tidak? Akan kupastikan mereka mengingat itu. Kenapa kau kembali ke sana? Hah?
Aku memintamu untuk tidak pergi ke sana. Dan siapa yang mengizinkanmu? Apa ayah ada di sana? Aku ingin bicara dengannya. Kausalia, biarkan aku bicara dengannya. Ini dengar. Bicaralah. Ibu, aku datang untuk meminta maaf. Minta maaf? Apa keluarga Jindal ingin meminta maaf pada kita? Ayo bicara. Iya, Bu. Kenapa mereka tidak minta maaf? Mereka harus minta maaf pada kalian. Ibu, kalau aku marah, aku akan menarik telinga semua orang dan menghukum mereka karena ini. Sayang, jika mereka ingin minta maaf, itu pertanda baik. Bagaimana itu bisa terjadi? Ayah, hanya saja, tolong jangan dibahas lagi, biar aku... Tapi Gudan, Sudah diam. Baiklah. Dengar, kau katakan apa yang ada dalam pikiranku. 3 menantu perempuan itu terlalu sombong dan juga arogan. Biarkan mereka meminta maaf. Ibu akan senang melihat mereka melakukan itu. Baiklah, kami akan segera ke sana. Sekarang... Mereka mau ke sini. Sekarang juga. Oh, ini bukan hanya kekacauan. Ini kesalahan terbesar tahun ini. Sebentar. Itu berarti keluarga Gupta datang untuk menerima permintaan maaf dari keluarga Jindal. Dan keluarga Jindal menunggu untuk memaafkan. Siapa yang akan minta maaf kepada siapa? Dan bagaimana? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Au. Oh, ya Tuhan, perutku mulai sakit lagi. Tidak ada yang tahu kebohongan apa yang kusampaikan dan kekacauan apa yang kubuat. Paman Eja juga, dia curiga pada aku. Aku harusnya mengucapkan terima kasih di depan semua orang di lantai bawah. Tapi aku tak punya kesempatan. Jadi aku akan mengatakannya sekarang. Terima kasih banyak. Untuk apa? Terima kasih tidak ada di sini. Aku telah menyelesaikan pekerjaanku yang tertunda selama 2 bulan dalam waktu 2 jam. Apa aku selalu merepotkanmu? Kau merasa damai tanpa kehadiranku? Kenapa kau tanya seperti itu? Padahal kau sudah tahu jawabannya. Oke, lupakan saja pertanyaan itu. Perutku sangat sakit. Jika perutmu sakit, pergi dan minum obat sana. Obatnya ada di sisi kanan laci, lemari itu, Gudan. Kenapa? Kenapa kau tidak mau mengerti? Rasanya sakit sekali. Kau tidak pernah sakit perut. Gudan, kaulah yang tidak mengerti. Aku sangat mengerti. Hanya obat-obatan yang bisa menyembuhkan sakit perutmu itu, bukan laptop. Ini bukan rasa sakit yang bisa disembuhkan dengan obat. Benarkah? Apa itu mungkin? Hah? Iya. Itu mungkin. Aku adalah Gudan dan apapun dapat terjadi padaku. Haruskah aku memberitahumu? Setiap kali aku berbaring, perutku terasa sakit. Sampai aku menceritakannya pada seseorang yang aku percaya. Artinya kau telah berbohong, Gudan? Kau pasti bisa menebaknya, kan? Saat kau memandangku seperti itu, aku tahu bahwa kau sudah dapat menebaknya. Oh, baik-baik. Maksudmu kebohongan itu? Kisah yang kau buat di lantai bawah, kan? Aku bersumpah aku tidak ingin berbohong. Tapi aku bingung, aku tidak tahu harus berbuat apa. Oke, dengarkan. Kau bisa bertanya apapun padaku. Akan aku jawab. Untuk apa aku tanya sesuatu padamu? Hah? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak ingin tahu yang sebenarnya. Tolonglah. Kau selalu melakukan ini. Kau menciptakan masalah, dan kemudian ibuku datang menyelamatkanmu. Tapi apa yang kau lakukan sekarang? Kali ini kau berbohong pada ibuku juga. Iya. Dengar, Gudan. Kau telah membuat kekacauan ini. Jadi kau sendiri yang akan menyelesaikannya. Bagaimanapun, aku berharap yang terbaik untukmu. Tapi tidak lebih dari itu, oke? Tapi itu bukan akhir dari cerita. Aku juga berbohong pada keluargaku. Aku bilang kalau mereka di sini, maka menantu perempuanku akan minta maaf pada mereka.
Apa? Kau berbohong kepada kedua keluarga bahwa mereka akan saling meminta maaf? Iya, Gudan, kenapa kau tidak berpikir sebelum bertindak, ha? Kau membuat harapan yang tinggi dan kemudian menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Tidakkah kau berpikir apa yang akan kau lakukan ketika kedua keluarga bertemu? Apa yang akan kau lakukan? Cobalah berpikir, Gudan. aku tidak tahu. Tapi apa Paman tahu? Perutku tidak sakit lagi. Aku bersumpah aku lega. Aku lega sekali. Dan aku akan memikirkan sesuatu. Tapi tidak, aku tidak hanya berpikir, tapi juga bertindak. Wow. Kau terlalu percaya diri, Gudan. Gudan, kau benar-benar luar biasa. Kau tahu apa? Boleh saja bercanda. Tapi ketika dua keluarga berkumpul, kita harus menganggapnya serius. Jangan main-main, Gudan. Lakukan apapun yang dapat kau lakukan untuk membuat semua orang bahagia. Bagaimanapun, itu masalahmu. Jadi kau harus menyelesaikannya. Aku harap kau mengerti, Gudan. Aku harus menghadiri acara Natal. Aku akan pergi. Dan semoga yang terbaik untukmu. Dan selamat Natal. Dan dia mengeluh saat aku bilang dia pemarah. Baik. Biarlah. Aku yang akan urus semuanya sendirian tanpa bantuanmu. Semuanya. Ketika kedua keluarga bertatap muka, aku pasti akan mendapatkan ide. Ya, pasti. Salam. Salam. Silakan masuk. Semua harga diri mereka akan hancur sekarang. Ini yang sudah kutunggu-tunggu. Hebat Gudan, kau berhasil. Sekarang mereka akan mengerti di mana posisi mereka. Untuk pertama kalinya Gudan sudah melakukan sesuatu yang baik untuk kami. Nenek, aku akan segera kembali. Kalian mulailah duluan. Ibu, ayah, aku keluar sebentar. Tidak akan lama. Di mana Gudan? Dia ada di dapur. Masalahnya, kita juga ingin menghilangkan perasaan marah ini. Oleh karena itu kami datang. Sekarang kau telah memutuskan untuk meminta maaf kepada keluarga kami. Lalu kenapa kau malu untuk melakukannya? Iya, Bu. Kenapa mereka tidak minta maaf? Mereka harus meminta maaf pada keluarga kita. Dan putri kalian mengatakan tidak perlu malu untuk meminta maaf. Dia bahkan mengatakan kalau mereka yang meminta maaf memiliki hati emas. Jadi silahkan dan terima saja kalau kalian membuat kesalahan besar dengan tidak menghormati kami. Kita membuat kesalahan? Apa maksudnya dia bicara begitu? Kami semua di sini siap untuk menerima permintaan maaf kalian. Apa maksudnya? Hei, kalianlah yang melakukan kesalahan. Dan kalian bahkan ingin meminta maaf pada kami. Itulah alasannya. Kenapa kami datang ke sini? Karena kami diberitahu kalian ingin meminta maaf pada keluarga kami. Apa? Kami harus minta maaf pada kalian. Kami tidak melakukan kesalahan. Untuk apa kami minta maaf?
Itu berarti Gudan berbohong pada kita semua. Seandainya aku tahu kalian ada di sini untuk memaafkan kami dan tidak meminta maaf pada kami, aku sendiri yang akan mendepak kalian ke pintu gerbang. Apa? Apa itu artinya? Gudan berbohong kepada kita semua. Iya, Nenek. Ibu mertua kita berbohong pada kedua keluarga. Lihat saja mereka. Mereka masih menyombongkan diri. Mereka sama sekali tidak punya rasa malu. Ibu mertua berasal dari keluarga pembohong. Aku ingin memecahkan masalah ini, tapi malah menambahkan masalah. Gudan, tunggu! Gudan sayang, apa yang mereka katakan? Tidak, aku... Ada apa ini, Gudan? Kau seharusnya jujur dengan keluargamu. Setidaknya kau tidak melarikan diri. Hei, Gudan, apa yang mereka Gudan, katakan? buka pintunya. Kenapa dia menutup pintunya? Ada apa dengannya? Gudan, buka pintunya. Kenapa kau membohongi kami semua, Gudan? Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें मेरा ज़मीन पे चलना तेरा हवा सा उड़ना हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना कि धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता. Apa yang terjadi? Saat kau menghadapi masalah, kau memilih untuk melarikan diri. Iya, aku melarikan diri dari masalah. Aku tahu aku telah mengacaukannya dan aku tidak tahu menyelesaikannya. Tolong bantu aku, Paman. Yang kau katakan itu benar. Aku tidak pernah berpikir sebelum melakukan sesuatu. Karena aku selalu percaya apabila aku tidak mendapat jalan keluar, maka ikutilah kata hatimu. Saat kau melakukannya, aku tidak berpikir. Dan aku beranggapan bahwa aku melakukan hal yang benar. Tapi kali ini aku malah mengacaukannya. Harusnya aku berpikir dulu. Padahal aku melakukannya untuk kebahagiaan semua orang. Dan saat kau melakukan sesuatu tanpa berpikir, maka semuanya akan berantakan. Seperti apa yang telah kulakukan hari ini, ya kan? Aku sudah jerah. Aku tidak akan pernah melakukan apapun tanpa berpikir jauh ke depan. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah membuat masalah lagi. Apa yang terjadi? Akan terjadi pertengkaran di antara kedua keluarga. Aku tidak mengerti apa-apa. Aku merasa takut, jadi aku mengunci pintu dan lari saja dari sana. Apakah kau mengunci kedua keluarga di lantai atas, Gudan? Iya. Apalagi yang bisa aku lakukan? Kedua keluarga mengharapkan permintaan maaf, tapi tidak ada yang bersedia untuk meminta maaf. Jadi sebelum mereka berkelahi, aku pergi saja. Aku sudah tinggal bersamamu selama beberapa waktu. Setelah menghabiskan waktu bersama paman dan nenek, aku menyadari bahwa paman peduli pada semua orang. Kau selalu sopan pada ayahku. Kau merawatnya dengan sangat baik. Sepertinya kau lebih peduli padanya daripada dia. Itu sebabnya aku meminta bantuanmu. Tolong beritahu apa yang harus kulakukan. Aku... Ini, usap air matamu dulu. Ambillah. Jika kau ingin aku membantumu, pertama-tama kau harus berhenti menangis, Gudan. Lalu tutup matamu, ya. Ayo, tutup matamu.
Sekarang jangan pikirkan apapun selama 2 menit. Jangan berpikir. Tenangkan dirimu. जी का तू जरिया Kau merasa lebih baik? Maukah kau membantuku sekarang? Ya, aku akan membantumu, tetapi ada syaratnya. Kau tahu apa syaratnya? Apa itu? Sekarang ambil sapu tangan kotor ini untukmu, Budan. Aku tidak menginginkannya lagi. Baiklah, aku tidak akan mengembalikannya. Sekarang bagaimana aku mengatasi masalah ini? Apa yang akan aku lakukan? Bagaimana aku melakukannya? Harus aku pikirkan, tetapi jika kau berpikir sebelum melakukan sesuatu, tidak. Aku bereskan ini dulu. Kau tidak akan pernah membuat masalah seperti ini lagi. Aku tahu itu. Aku tahu Paman akan menceramahiku kalau aku meminta bantuan Paman. Aku tahu itu. Aku sudah tahu. Baik, dengarkan. Aku berjanji. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahanku dan aku akan selalu berpikir sebelum aku melakukan sesuatu. Kau tahu kan ini perayaan Natal, semua keluarga merayakan bersama. Tapi keluarga kita malah... Coba kau lihat keadaannya, Revati. Lihatlah kondisi Sidi saat ini. Kau tahu? Ketika kami menikah, Sidi pernah bermimpi. Dia ingin punya anak dan aku sebagai suaminya. Tapi kenyataannya, kami berdua bercerai dan kami tidak dapat memiliki seorang anak. Tapi dengan begini, aku akan memenuhi impian Sidi dengan menikah bersamamu. Ya, Revati. Karena itu hal penting untuk kita menikah. Aku ingin menikah dengan... Parv, apa yang kau lakukan? Sesuatu sedang terjadi di bawah. Lalu, bagaimana, Revati? Parv, tolong hentikan. Sidi ada di sini. Memangnya kenapa kalau Sidi di sini, sayang? Kami berdua sudah bercerai dan ibumu memiliki semua dokumennya. Hah? Sebenarnya, Revati, Sidi tahu betul bahwa aku hanya mencintaimu. Hanya kau seorang. Tidak ada yang lain. Dengarlah. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Tolong biarkan aku menciummu. Tidak, Parv. Aku tidak akan membiarkanmu menciumku di depan Sidi. Dia tidak bisa bergerak, tapi dia bisa melihat. Dengarlah. Dia. 1 menit. 1 menit. Apa kau melihat kami? Apa kau bisa melihat kami? Oh ya, dia dapat melihat kita. Selesai. Dia tidak dapat melihat kita. Tenang. Dia tidak dapat melihat kita sekarang. Tenanglah, Revati. Sekarang aku dapat menciummu, atau sepertinya kau tidak pernah bisa mempercayai apa yang kukatakan. Jangan begini, Parv. Tolong, aku percaya padamu. Tapi ini hanya boleh dilakukan setelah menikah. Kau bilang kau tidak takut pada siapapun. Lalu cinta macam apa yang tidak bisa kau tunjukkan di depan semua orang? Hah? Kau bahkan tidak bisa memberitahu siapapun kalau kau mencintaiku. Revati! Pergilah. Aku tidak peduli kalau kau marah padaku. Tapi ingat, aku selalu mendapatkan apa yang menjadi keinginanku. Apapun situasinya, pasti aku bisa. Kalian tahu? Akhirnya kami dapat menilai apa yang sudah kalian tanamkan pada putri kalian. Pertama, dia meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri. Lalu, untuk apa dia berbohong pada kami semua? Durga, kau sudah melewati batas. Situasinya bertambah buruk.
Selama ini kami sudah biarkan ejekan kalian. Tapi ini sudah cukup. Jika Gudan berbohong, pasti ada alasan di balik itu. Dia tidak pernah berbohong. Kenapa kalian tidak mengerti? Dia pergi setelah berbohong, Itu kan? karena... Hei, Nyonya Jindal, batuk-batuk. Revati, coba kau tolong. Kau terus saja batuk, Nyonya. Sana, jangan dekat-dekat. Nenek sakit karena Gudan. Nenek. Sudah pergi sana. Sana. Nenek tidak apa-apa Jangan kan? salahkan dia untuk ini. Kenapa kau... Selamat Natal! Karena Gudan adalah penyebab masalah ini, dia adalah orang yang akan memecahkannya. Dan solusinya juga sangat sederhana. Jadi, kalian harus melepaskan rasa benci dan saling berpelukan. Dan kemudian ucapkan selamat Natal. Apa yang ada di dalam pikiranmu? Pertama kau berbohong pada kami semua. Dan kemudian kau mengunci kami di sini. Selamat Natal, anakku. Selamat Natal. Dan siapa itu Gudan? Aku ini adalah Santa. Sinterklas. Selamat Natal semuanya. Sekarang semua dengarkan aku baik-baik ya. Natal akan berakhir. Jadi, aku tidak ingin kalian bertengkar saat ini di hari Natal ini. Karena aku punya banyak hadiah untuk dibagikan. Dan sebelum Natal berakhir, maka aku harus membagikannya sekarang juga dan akan kutunjukkan pada kalian. Apa yang aku bawa ini? Begini Gudan, katakan sesuatu. Kenapa kau harus berbohong pada kami semua? Sayangku, ada apa ini? Kenapa kau undang kami ke sini? Siapa yang akan minta maaf kepada siapa? Nah, masalahnya adalah aku menutup pintu karena Santa bingung. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk membuat hari Natal ini berkesan bagi kalian. Jadi, aku ingin lakukan sesuatu agar kalian memiliki kenangan indah di hari Natal ini. Maafkan aku karena menyakiti perasaan kalian. Tapi aku membayarnya dengan memberikan kalian hadiah yang sangat bagus. Kalian semua pasti akan merasa bahagia. Kacamata untuk nenek. Mohon terima. Jadi, ayah memberikannya untukmu sebagai hadiah Natal. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa ayah menghadiahkan ini untukmu? Aku tahu kenapa. Karena ayah menghormatimu dan peduli pada nenek. Nenek pasti percaya itu kan? Ayah, kalau ayah pikir nenek tidak peduli, ayah salah. Lihat ini. Nenek juga peduli pada ayah. Lihat, apa yang nenek pesan untuk ayah. Apa ayah cenderung melupakan sesuatu? Ayah bisa mengatur sebanyak alarm yang ayah inginkan di jam ini. Apa-apaan ini? Apa yang coba kau buktikan? Dengan memberikan hadiah-hadiah ini, kedua keluarga memang saling memberi hadiah. Tapi itu apabila kedua keluarga saling mencintai dan menghormati.
Sekarang banyak hal yang telah berubah.